Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Para saudara terindah semuanya dimanapun kita semua berada, pada video kali ini saya akan membacakan sebuah ayat suci Al-Quran surat Al-An'am ayat 61 yang menceritakan tentang kematian. Video kali ini adalah video versi lanjutan daripada video yang kemarin, yaitu mengenai kelahiran Caesar. Apakah itu merupakan suatu takdir, apakah merupakan suatu pertentangan atau manusia menentang takdir karena lahir secara Caesar tersebut. Demikian para sahabat, sebelum kita lanjutkan, saya seperti biasa meminta kepada saudara-saudaraku semua untuk selalu meninggalkan like, berilah komen-komen agar video ini lebih bergairah, karena ada komen dari para pemirsa sekalian, dan juga jangan lupa untuk share kepada kawan-kawan kita dimanapun kawan-kawan kita berada, media sosial apapun yang kita tergabung di dalamnya, karena dengan cara share dan juga subscribe tentunya semoga akan menjadi amal jariah bagi kita semua, dan insya Allah menyebarkan ilmu-ilmu agama, menyebarkan kebaikan-kebaikan kepada umat manusia, akan mendapatkan pahala di yaumil qiyamah nanti. Dan semoga kita semua akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil qiyamah nanti. Dan insya Allah kita semua akan berada bersama beliau di surga Jannatul Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat, terima kasih bagi para sahabat yang telah share, komen, dan juga subscribe di channel terindah ini. Barakallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته rusuluna wa hum la yufarritun. Sadaqallahul azim. Artinya, dan dialah penguasa mutlak atas semua hambanya, dan diutusnya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya dan mereka tidak melalaikan tugasnya. The meaning in English, to make a little bit understanding to my viewers from another countries, like from Uzbekistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Afghanistan, Pakistan, and also not forget Afghanistan also, and India. I hope that you will understand about the meaning about this is the Sharia. This is about the summon for you. Meaning, he is the irresistible supreme over his slaves, and he sends guardians
angels, guardians, and writing all of one's good and bad deeds over you. Until when death approaches one of you, our messengers, angel of death and his assistants, take his soul, and they never neglect their duty. Wallahu a'lam bishawab. Para sahabatku terindah, pada video kali ini saya akan menerangkan bahwa apa yang dinamakan takdir Allah Subhanahu wa taala itu yang berupa kematian-kematian yang memang telah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu memang sudah benar adanya jika kita meyakininya, jika kita mengimaninya, bahwa kepada hari akhir, kepada segala kematian, kepada segala kehidupan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakininya secara iman. Artinya kita tidak perlu harus mencari bukti nyata apakah kematian, alam akhirat itu ada apakah tidak. Yang paling penting adalah bahwa kita beriman dan kita meyakininya bahwa alam itu ada di setelah kematian di alam yang fana ini. Akan tetapi para sahabatku terindah, di sini saya akan coba untuk menampilkan juga tentang apa yang disampaikan oleh Yuval Noah Harari, penulis buku bestseller Sapiens ini, yang telah laris manis pada tahun 2016 yang lalu dengan berjudul Homo Deus, masa depan umat manusia. Di sini Yuval Harari menyatakan bahwa kematian itu merupakan suatu persoalan teknis yang juga bisa diperbaiki dengan cara teknis. Tentulah perlu kita ketahui para sahabat terindah sekalian bahwa Yuval Harari ini adalah seorang yang ateis. Dia tidak meyakini adanya Tuhan dan dia tidak meyakini adanya alam barzah ataupun alam akhirat nanti. Dan dia menuliskan ini hanya bagi kita, hanya untuk pengetahuan saja. Tentu keimanan kita tak akan rapuh, keimanan kita tak akan goyang karena wawasan yang diberikan oleh Yuval Harari ini. Dan ayat Al-Quran yang baru saya bacakan tadi, yang mana segala kematian itu merupakan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, karena dia yang telah menentukan hidup kita, yang telah menentukan mati kita. Tetapi kita lihat di sini, saya akan membahas secara selintas apakah kematian itu bisa direkayasa atau kematian itu bisa dihindari oleh manusia. Pembuka daripada Yuval Harari ini di sini dia menyatakan apakah virus corona akan mengembalikan kita ke cara pandang tradisional dan pasrah akan kematian atau memperkuat usaha kita untuk memperpanjang hidup. Jadi dengan kasus virus corona yang telah menyebar itu, Yuval Harari mencoba untuk mengungkapkan bahwa kematian yang disebabkan oleh virus corona itu bukan suatu kematian yang ditentukan oleh Tuhan. Karena dia merasa bahwa kematian itu karena virus yang memenuhi rongga paru-paru manusia sehingga manusia tidak bisa bernapas. Sehingga alat pernapasannya terganggu, tertutup sehingga tidak ada sirkulasi oksigen di dalam darah. Tidak ada sirkulasi oksigen ke dalam paru-paru dan juga jantung. Akhirnya mati. Itu katanya yang dinamakan dengan teknis. Dan teori daripada Yuval Harari ini bahwa tentu manusia harus mempunyai kemampuan untuk menghilangkan virus itu dari paru-paru manusia. Dengan demikian, dengan menghilangnya virus dari paru-paru manusia itu, tentu si penderita tidak akan mati menurut beliau. Kan tetapi kita sama-sama menyaksikan bahwa apa yang telah ditentukan oleh Allah, siapa yang harus mati oleh virus corona, siapa yang harus mati karena kecelakaan, siapa yang harus mati oleh karena penyebab sakit, siapa yang harus mati tanpa ada alasan. Kita lihat berbagai kasus-kasus yang telah mungkin kita alami, kita lihat tetangga kita, kanan kiri kita, kawan-kawan kita yang tanpa ada aral melintang, tanpa ada penyakit, tanpa ada alasan untuk meninggal, tahu-tahu tetangga kita, kawan kita, atau siapapun yang kita tahu
tahu-tahu dia meninggal. Apakah ketika kondisi kayak gini, Yuval Harari bisa memberikan asumsinya bahwa kematian itu bukan kehendak Tuhan? Saya kira Yuval Harari dia akan mempunyai alasan-alasan berbeda. Karena bagaimanapun bentuknya, dia tak akan pernah mengakui bahwa Tuhan itu yang sebagai penyebab kematiannya. Kita lihat di sini, bagi Yuval, kita manusia modern ini telah meninggalkan pandangan-pandangan tradisional yang penuh dengan ketakutan, kepasrahan, metafisik, dan percaya bahwa segala bencana adalah datang dari yang ilahi. Di sini dunia modern telah dibentuk oleh keyakinan bahwa manusia dapat mengakali dan mengalahkan kematian, sebuah sikap baru yang revolusioner. Ini dia mencoba misalnya pada suatu daerah terjadi sebuah atau suatu banjir yang besar. Kemudian orang-orang yang tertimpa daripada banjir tersebut ada yang mati sebagai korban, ada juga yang hidup, ada juga yang sakit. Ketika orang yang mati itu, Yuval Harari di sini menganggap dia bukan karena mati karena diambil nyawanya oleh Tuhan, tetapi karena banjir, udara, air kotor yang memasuki rongga paru-parunya, ya sehingga dia tidak bisa bernapas, sehingga dia terluka kena banjir tadi, karena dia terhimpit sehingga dia tidak bisa bernapas dalam air. Dan dia nyatakan itu bukan kematian yang dikarenakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mati karena banjir, karena air banjir itu masuk ke dalam rongga paru-parunya dan membuat dia tidak bisa mati. Coba kalau kita pahami secara konkret mungkin bisa dinyatakan seperti itu. Tetapi sebenarnya lah mungkin dia telah berusaha dan Allah mempunyai kehendak lain bahwa kematian itu adalah memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini perlu kita sedikit bahas lebih jauh bahwa Yuval Harari ini adalah seorang ateis. Tetapi dalam sisi lain orang-orang ateis ini dia tidak pernah atau tidak mau menyalahkan Tuhan. Karena Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha suci. Sehingga Tuhan menurut orang ateis ini senang berdiam diri di singgah sananya di atas sana. Sehingga dia tidak mau melakukan intervensi terhadap apa yang dilakukan manusia, terhadap apa yang menjadi takdir manusia tersebut. Sehingga orang ateis ini meyakini bahwa Tuhan akan sangat tahu apa yang dia inginkan, meskipun tanpa harus berdoa, meskipun tanpa harus beribadah, karena mereka tahu, karena Tuhan maha tahu apa yang diinginkan oleh manusia. Itu salah satu pandangan orang ateis, ya sebagai salah satu pengalaman bahwa saya pernah mempunyai seorang teman yang ateis ketika saya berada di India dulu. Beneran dia adalah orang Israel dan dia tidak beragama, tapi dia meyakini Tuhan akan mengabulkan segala apa yang dia inginkan. Tapi ketika keinginannya tidak tercapai, dia tidak marah, tidak menyalahkan Tuhan, karena Tuhan itu maha tahu bahwa segala apa yang dilakukan yang ketika tidak berhasil itu karena kesalahan manusia. Dan mereka, khususnya dia, kawan saya itu, dia tidak pernah berdoa, dia tidak pernah beribadah karena dia tidak yakin adanya Tuhan. Dia hanya yakin bahwa Tuhan itu mengabulkan semua yang diinginkan oleh manusia. Sehingga mereka ateis, tidak pernah berdoa, tidak pernah beragama, tidak ingin tahu terhadap urusan Tuhan. Yang penting dia yakin Tuhan akan mengabulkan apa yang diinginkan oleh dia dan dia mengusahakan untuk keinginan itu. Dan ini yang salah satu posisi yang cukup membanggakannya adalah bahwa ketika keputusan-keputusan yang diambil itu salah, ketika apa yang dia lakukan itu salah, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Coba kita sedikit membanding-bandingkan kita ketika kita datang musibah melanda kita, datang musibah bertubi-tubi melanda diri kita, melanda keluarga kita, melanda siapapun orang-orang terdekat kita, orang-orang tercinta kita. Kita langsung pertama kita tentu beristighfar, astagfirullahaladzim, memohon kepada Allah untuk dimaafkan dan berdoa untuk mengembalikan segala duka ini kepada Allah.
mengembalikan segala derita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sebagai umat Islam meyakini bahwa duka yang sedang dilanda itu, musibah yang sedang kita derita itu berasal dari Tuhan. Sehingga kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan kembali mengambil segala duka, mengambil segala musibah yang sedang dilanda oleh manusia, khususnya kita sebagai umat Islam yang selalu berdoa terhadap apa yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai garis bawahi kita bahwa segala doa yang kita lakukan itu tentu harus kita usahakan. Tidak bisa hanya sekedar doa tanpa berusaha. Dan ketika segala derita itu datang kepada kita, musibah itu menimpa kita, yakinlah bahwa di sanalah Tuhan sedang menguji kita. Jangan kita beranggapan bahwa Tuhan itu memberikan derita kepada kita karena Tuhan dendam kepada kita, karena Tuhan benci kepada kita. Tapi kita sebagai umat Islam harus menyadarinya bahwa ujian itu sebagai suatu tolok ukur, sebagai suatu fase daripada seorang manusia untuk melangkah kepada fase berikutnya. Dan tetaplah bertawakal karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Penguji, Maha Bijaksana dan Maha Adil. Oke, para pemirsa semuanya, jangan lupa untuk selalu subscribe, berikan komen kepada video saya ini. Kemudian kita coba untuk maju kepada pembahasan berikutnya, bahwa menurut daripada Yuval Harari ini, dia menentang daripada isi daripada kitab suci yang menyatakan bahwa kematian itu adalah karena Allah, kematian itu karena Tuhan. Dia tidak, orang ateis tidak yakin bahwa kematian itu tidak bisa menyalahkan Tuhan, akan tetapi kita yang mungkin salah dalam merawat diri, mungkin kita salah dalam mengintrospeksi diri dan kesehatan kita. Dan seperti ini, kita tidak perlu menunggu kedatangan Kristus yang kedua kali untuk mengatasi kematian, karena beberapa ilmuwan di laboratorium pun bisa melakukannya. Dahulu, kematian tradisional menjadi spesialisasi para imam dan teolog berjubah hitam, tapi sekarang menjadi tanggung jawab orang-orang ilmuwan yang berjas laboratorium putih. Jika jantung berdebar, kita dapat menstimulasi dengan alat pacu jantung atau bahkan transplantasi jantung. Jika kanker mengamuk, kita bisa membunuhnya dengan radiasi. Pun jika virus berkembang biak di paru-paru, kita bisa mengatasinya dengan obat baru. Wallahu a'lam bishawab. Ini adalah pendapat daripada Yuval Harari yang saya ringkas dari buku yang saya baca ini. Jadi saya merangkumnya cukup tebal, sahabat. Kematian yang disangkal oleh Yuval Harari bahwa kematian itu berasal dari Tuhan, dia memberikan asumsi-asumsi, dia memberikan contoh-contohnya. Misalnya, seseorang yang dinyatakan kanker hati misalnya, dan kanker hati ini tentu terjadi setelah sekian lama menumpuk, dia tumbuh di hati sehingga hati tidak bisa berfungsi. Mungkin hati hanya berfungsi sekitar 30 atau 50%, sementara yang lainnya sudah mati. Dan sebagai contoh yang nyata, kita pernah mempunyai seorang tokoh nasional, itu Pak Dahlan Iskan, yang memiliki sakit, yaitu gagal fungsi hatinya, dan tetapi dengan kekayaannya, dia bisa merenovasi hatinya. Dia pergi untuk berobat atau pergi ke Cina untuk mengganti hatinya. Coba kita bayangkan para sahabat. Seorang Dahlan Iskan yang kaya raya itu, seandainya dia tidak mengganti hatinya dengan berobat ke Cina, mentransplantasi hati barunya, kita bisa bayangkan tentu dia telah berada di surga atau mungkin dia telah berada di neraka di alam sana, karena dia telah menderita sakit hati itu yang fungsi hatinya mungkin tidak lebih daripada 30% lagi, dan telah didiagnosis oleh dokter bahwa dia akan mati seandainya tidak mengganti hatinya tersebut. Karena dia kaya raya, akhirnya dia bisa pergi ke Cina untuk mengganti hatinya. Hati dia yang berfungsi hanya 30% itu dicopot,
kemudian diganti dengan hati yang baru, yang katanya adalah donatur daripada orang Cina di negeri sana, dan hati yang donatur tersebut dipakai oleh Dahlan Iskan hingga sekarang. Alhamdulillah, seingat saya dia melakukan transplantasi hati itu sekitar tahun 2006. Sampai sekarang dia masih hidup dan sehat walafiat. Di mana fungsi daripada Tuhan yang dia katakan tadi oleh Yuval Harari tersebut? Kalau seandainya dia bukan orang kaya, nah di sini fungsi daripada kapitalisme. Wallahu a'lam bishawab, para sahabat terindah sekalian, bahwa akhir-akhir ini telah berkembang juga sebuah agama baru. Agama baru itu namanya adalah kapitalisme humanisme. Jadi agama yang menyatakan kapitalisme atau orang-orang yang berkapital itu akan bisa melanjutkan hidup lebih lama daripada orang-orang yang tidak berkapital. Artinya orang kaya punya kecenderungan untuk hidup, untuk panjang umur lebih lama daripada kita, orang-orang yang susah, yang mungkin secara ekonomis kita terbelakang, secara ekonomi adalah kita miskin. Coba seandainya kasus Dahlan Iskan ini menimpa pada orang yang susah, pada orang yang miskin, sudah dipastikan setelah didiagnosis bahwa harus dilakukan transplantasi hati dengan jumlah uang yang miliaran rupiah, tentulah kita langsung angkat tangan. Tentulah kita akan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan Sang Pencipta, bahwa apapun yang terjadi dia akan ikhlas, itu pasrah terhadap kematian. Tetapi ketika si kapitalisme yang kaya raya tersebut mengetahui apa yang salah pada dirinya, apa yang salah pada organ tubuhnya, dia bisa merekayasanya, dia bisa menghindari kematian, dia bisa mengatasi kematian dengan cara mengganti organ tubuh yang ada dalam tubuhnya tersebut dengan organ tubuh baru yang masih sehat ke dalam tubuhnya. Tentu tidak murah. Tentu di sini adalah kapital. Inilah yang mereka namakan dengan agama baru, yaitu agama kapitalisme. Artinya segala apapun bentuk yang diinginkan oleh manusia, selama dia punya uang, selama dia punya keinginan untuk memperbaiki kesehatannya, dia bisa panjang umur. Wallahu a'lam bishawab. Itu pengetahuan atau itu pun pandangan daripada orang yang kapitalisme yang tidak meyakini adanya Tuhan. Dan segala macam bentuk organ tubuh yang ada dalam tubuh kita ini semua bisa ditransplantasi oleh organ tubuh lainnya yang ada. Selama kita punya uang. Yang dikatakan sebagai pendonor tersebut adalah orang-orang yang sehat semua. Kan tetapi mereka memang sehat secara khusus, mereka dikumpulkan semacam pada sebuah asrama atau pada sebuah pemukiman yang khusus untuk orang-orang tersebut, yang dikhususkan ketika ada kasus manusia orang kaya yang ingin mengganti hatinya, yang ingin mengganti jantungnya, yang ingin mengganti ginjalnya, yang ingin mengganti kedua bola matanya. Dan ini para supplier tinggal memilih manusia-manusia yang berada di dalam asrama-asrama tersebut, ditentukan dengan sesuai ukuran masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Dan kalau kita mau yakini bahwa tak akan mungkin ada manusia yang mendonorkan organ tubuhnya, tak akan mungkin manusia mendonorkan jantungnya, karena dia tahu pasti akibatnya adalah kematian. Terus kalau kita lihat kematian yang disebabkan oleh orang mendonorkan jantungnya, itu adalah kematian yang diinginkan oleh dia sendiri. Nah mungkin dia ingin menjual jantungnya, menjual hidupnya demi anak-anaknya, demi keluarganya. Begitupun yang pernah kita lihat bahwa ada sebuah daerah yang hampir sebagian besar warganya menjual ginjalnya. Ginjal satu dijual demi memenuhi kebutuhan makan. Wallahu a'lam bishawab. Dan segala organ tubuh yang ada itu, selama manusia yang kapital tadi mempunyai modal, selama manusia yang berpikiran kapital tadi tak punya uang, mereka ingin menjual organ tubuhnya. Karena yakinlah organ tubuh yang ada pada diri Anda, kita semua ini berharga, cukup fantastis. Akan tetapi saingannya adalah
Taruhannya adalah Anda tidak normal lagi. Dan kemudian ketika kematian menyongsong Anda, apakah karena Anda tidak kaya? Apakah orang kaya-kaya ini tidak akan mati? Wallah, kita sangat-sangat meyakini bahwa semua orang kaya, semua raja-raja, semua jenderal, semua kopral, semua tamtama, semua orang-orang pintar, semua orang-orang bodoh, semua orang miskin, semua rakyat jelata, pada waktunya dia akan meninggal. Kematian itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang tertera pada surat Al-An'am tersebut, bahwa malaikat yang ditugaskan Allah untuk mencabut nyawa setiap manusia itu sudah tepat waktu, tidak akan mengulur-ngulurnya, tidak akan menunda-nundanya, bahkan juga tidak akan bisa memajukannya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video singkat ini bisa menjadi pemahaman sedikit bahwa kita tetap tawakal Allah, pasrah segalanya. Kita pasrah terhadap apa ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah. Kita tahu bahwa ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, sudah banyak manusia-manusia yang hadir di dunia ini. Sekarang mereka tidak ada. Dan begitu pun selanjutnya. Sekarang kita ada, meskipun dengan alat secanggih apapun, dengan teknologi secanggih apapun untuk mengatasi kematian, sangat mustahil mereka bisa bertahan sampai ratusan tahun. Dan pada gilirannya pun manusia-manusia saat ini akan menghilang, digantikan oleh manusia-manusia baru. Dan saya sangat yakin bahwa apa yang dinyatakan oleh Yuval Harari ini tak akan mungkin bisa terrealisasikan. Manusia bisa panjang umur, manusia bisa kekal selama-lamanya di dunia yang fana ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching my video. Ini adalah Homotheus.